Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallid 'alaina man la yarhamuna. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar penggemar siaran radio dakwah Masjid Mujahidin. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Rahmat dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, mari senantiasa kita mensyukurinya, jangan sampai mengkufurinya. Allah berjanji siapa yang mensyukuri nikmatnya akan ditambah nikmatnya itu, yaitu hari ini, besok, dan khususnya nanti berkelanjutan sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin, kita kemarin telah sampai pada surat An-Nisa ayat 143, di mana ayat-ayat sebelumnya yaitu tentang keburukan orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ayat, yaitu dari ayat 139 38 sampai dengan ayat 143. Ini semuanya sudah kita teruskan, sudah kita jelaskan. Kita akan lanjutkan, yaitu firman Allah pada surat An-Nisa juga. Sebentar lagi kita akan sampai pada surat Al-Maidah. Dengan akhirnya surat Al-Maidah nanti kita akan pindah kepada kitab kita ini jilid 3, Pak. Jilid 3 itu isinya juz 6 sampai juz 9, dan alhamdulillah sudah disediakan oleh jamaah sendiri. Mudah-mudahan kita berkelanjutan. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 144 sampai dengan ayat 147. Ayat-ayat ini menerangkan larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca dalam rangka tilawatil Quran, yaitu memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
pahala dari zikrullah melalui tilawatul Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Sudah dilihat semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balas bagaimana janji Allah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilawatil Quran itu akan diberi pahala sebanyak huruf-huruf yang kita baca tadi. Ya, kita tidak mengetahui hitungnya ya. Hurufnya banyak sekali. Sebanyak itulah Allah beri pahala. Namun pahala itu gampang lenyap, Pak. Bakterinya banyak, gampang terhapus. Oleh karena itu kita berusaha, yaitu tilawatil Quran wa yatadarasunahu, mempelajarinya. Pertama-tama yaitu mempelajari makna-makna kalimat-kalimat menuju pelajaran tafsir untuk kita pahaminya dan dijadikan pedoman untuk mengamalkannya. Dan sedapat mungkin kita mengajarkannya, Pak. Paling tidak kepada keluarga kita. Para jamaah yang terhormat, dari ayat 144, dari ayat 144, 145, 146, ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yaitu tentang keburukan orang munafik. Lalu kalau ada orang munafik dan kita ini selalu bergaul, bercampur dengan orang-orang kafir, maka apabila orang kafir itu termasuk kafir harbi seperti musyriku Quraisy, kaum musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kafirnya kafir harbi, Pak. Kafir harbi artinya kafir yang memusuhi Islam, yang mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya.
Nah, kepada orang-orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan. Adapun kafir-kafir golongan dhimmi, kafir muahadah, kafir dhimmi itu artinya orang kafir yang tinggal di wilayah Islam tapi tidak menentang hukum-hukum Islam. Lah mereka kenapa tidak masuk Islam? Nah, memang untuk dakwah itu tidak boleh memaksa. Kenapa? Dakwah itu sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau mereka sudah menerima penjelasan yang baik-baik, soal mereka tidak mau terima, itu urusan Allah, Pak. Tapi orang Islam wajib menyampaikan. Ini termasuk kalau ada serangan orang kafir harbi, kita membela diri melawan mereka. Ini Allah yang akan di belakang kita. Seperti Nabi telah di Madinah diserang oleh orang-orang munafik dari Yahudi, beraliansi dengan orang-orang kafir, maka Nabi sudah punya kekuatan, sudah punya sahabat-sahabat yang imannya kokoh, membela diri dan bahkan menyerang mereka. Yang kedua, yang ketiga, kafir muahadah. Orang kafir di luar lingkungan Islam tapi mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam, yaitu tidak saling menyerang dan saling membantu apabila ada musibah-musibah antara mereka dan orang-orang Islam. Nah, ini juga tidak boleh untuk diserang. Yang boleh diserang itu orang kafir harbi, dan dalam Al-Quran ayat-ayat berikut ini larangan menjadikan orang-orang kafir harbi sebagai orang-orang kepercayaan. Yang lalu terakhir dari penjelasan keburukan orang munafik, itu kan orang munafik itu diberi sifat oleh Allah mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Supaya tidak lupa kita terjemahkan ayat 43 dulu, 143. Lihat yang hitam itu, Pak. Tulisan hitam. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian itu, yaitu beriman ragu-ragu, kafir juga ragu-ragu. Tidak kepada ini, maksudnya tidak membenarkan orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada itu, termasuk orang kafir. Tergantung antara orang beriman dan orang kafir itu mana yang menguntungkan mereka. Nih. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan petunjuk. Jadi dakwah itu diterima atau tidak, itu bukan urusan orang yang menyampaikan dakwah. Wa ma alaina illal balagh. Kata Nabi SAW dikatakan, ya Muhammad wa ma alaika illal balagh. Kamu hanya menyampaikan. Soal mereka terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan ini termasuk jihad, termasuk menegakkan jalan Allah, karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk-petunjuk Allah. Ayat 144 yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah tahu Pak ya artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La tattakhidhu, jangan kau mengambil, jangan kau menjadikan, jangan engkau minta pertolongan al-kafirina, kepada orang-orang kafir, maksudnya kafir harbi tadi, auliya'a, sebagai pelindung, sebagai orang kepercayaan. Nah, kenapa orang kafir harbi itu ingin mengusir kita, mencelakakan kita dan menghapus agama kita?
Kalau orang mukmin minta pertolongan mereka tidak mungkin itu. Andai kata ditolong oleh orang kafir, istilahnya nulung pentung. Ditolong tapi ditohok nanti kan. Karena orang-orang kafir harbi ini seperti orang komunis, anti Tuhan, anti agama. Ya, ini di dalam kitab mereka sudah ada garisnya begitu. Agama itu candu masyarakat. Nah, dinyatakan bahwa agama itu memperbodoh manusia. Orang yang beragama tidak bisa diajak maju. Itu kata orang komunis. Nah, orang yang seperti itu karena mengganggu Islam. Kalau datang ke daerah kita, kita wajib bertahan, membela diri. Dan membela diri itu boleh menyerang, Pak. Seperti yang dialami oleh Nabi di Madinah. Kalau tidak diserang, enggak. Malah Nabi pernah mengajak damai dengan mereka, yaitu namanya perjamaian Hudaibiyah. Pada waktu kaum muslimin di Madinah akan mengajakkan umroh pertama, mereka halang-halangi. Tapi caranya tidak dengan terang-terangan. Apa mau Anda? Nabi mengajak damai. Dengan perdamaian itu tahun depannya kaum muslimin bisa mengerjakan umroh, namanya umratul qadha. Belum haji Pak itu. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, kepada orang-orang kafir yang harbi tadi itu, la tattakhidhu, jangan kau mengambil. Jangan kau menjadikan al-kafirina, orang-orang kafir harbi tadi itu, aulia, menjadi pelindung. Di sini diberi tema larangan menjadikan orang-orang kafir harbi sebagai orang kepercayaan. Bagaimana kita percaya kepada musuh itu kayak bagaimana? Orang itu musuhi kita, kok kita percaya? Kita jadikan kepercayaan, kita jadikan teman, malah kita jadikan pelindung, malah minta tolong. Ya, andai kata menolong, istilahnya menolong tapi menohok. Kata orang Jawa, nulung pentung. Ngerti pentung nggak ya? Didodok itu loh. Dodoknya namanya pentung. Lah, pura-pura menolong tetapi mementung. Ini orang-orang kafir harbi. Min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Nah, tetapi kalau kafir zirmi, itu boleh kita bergaul, kita minta tolong. Seperti Nabi pada waktu hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq mencari penuntun unta ini. Nah, penuntun unta ini orang masih kafir, tapi kafir dhimmi. Dia tidak menentang kepada Islam dan tidak mengganggu orang Islam, mau kerjasama dengan orang Islam. Nah, orang-orang yang seperti ini kita boleh apa-apa memberi kepercayaan. Karena apa? Dia zimmi atau kafir mu'ahadah yang telah mengadakan perjanjian dengan kita untuk damai dan saling kerjasama untuk bidang keamanan. Tapi kalau karbi, jangan sekali-kali untuk dimintai tolong. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Kenapa sih kok tidak boleh? Kok mencari kepercayaan kepada orang yang sama-sama mukmin? Karena apa? Sama-sama mukmin itu dinyatakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama mukmin itu, sesama orang yang beriman itu seperti saudara kandung. Al muslimu lil muslimi kal bunyanil wahid. Orang Islam satu dengan orang yang Islam yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling kuat menguatkan. Jadi disuruh mengambil kepercayaan atau saling tolong menolong sesama orang yang beriman. Kenapa? Mereka itu seperti saudara kandung kita. Dan orang yang beriman itu satu sama lain saling kuat menguatkan. Idza ishtaka adwun istaka syairul jasad. Ibarat tubuh begitu, tangan yang sakit semuanya ikut merasakan sakit. Demikian pula
sesama kaum muslimin, yang satu susah, yang lain ikut merasakan susahnya. Karena saudara kita itu kita ambil sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai teman kepercayaan, sebagai penolong. Tapi jangan orang kafir. Ini perintah Allah dalam ayat 144. Lalu Allah memberi penjelasan, aturiduna, aroda yuridu, anta turidu, antum turiduna. Apakah turiduna, kamu menghendaki, kamu menginginkan, anta ja'alu lillahi alaikum, anta ja'alu, kamu akan menjadikan, lillahi, bagi Allah, alaikum, atas kamu, sultanan mubina, yaitu kekuasaan mubina yang nyata. Mereka itu memerangi Allah. Tetapi orang mukmin itu adalah menyembah Allah, tunduk kepada Allah, mengikuti syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, Allah itulah yang kita jadikan penolong. Nah, Allah menolong nanti tidak lalu Allah turun menolong, tidak begitu, Pak. Pertolongan Allah dalam perang Badar, yaitu melalui cara Allah. Kaum muslimin melihat tentara kafir itu kecil-kecil, dan yang banyak kelihatan sedikit. Tapi orang kafir melihat orang Islam besar-besar, sedikit kelihatannya banyak. Begitu pertolongan Allah. Dan caranya kita tidak tahu. Tahu-tahu kita dibantu dan menang. Ini. Oleh karena itu kemenangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin ketika membela agama Islam fisabilillah, mengusir orang kafir, itu tidak pernah jumlahnya banyak. Ini. Tetapi mereka itu sungguh-sungguh jihad li'i'la'i kalimatillahi al-ulya, berjuang dengan sekuat tenaga untuk menegakkan agama Allah. Nah, di sini Allah memberi pertolongan. Nanti kalau kecampuran orang munafik, ya ini yang repot, Pak. Kadang-kadang bisa memukul kita dari dalam, dari belakang dan lain-lainnya. Nah, munafik itu termasuk orang-orang yang selalu ingin Islam itu lemah, ingin Islam itu lenyap. Tetapi sementara mereka dapat keuntungan dari orang Islam, mereka pura-pura Islam. Sementara tidak ada, maka dia akan memusuhinya. Nah, sikap kemarin sudah kita terangkan. Kalau orang munafik itu, orang Islam perang menang, oh kamu saya tolong dari belakang, itu kamu tidak tahu itu. Demikian pula kepada orang kafir, kalau orang kafir menang, mengatakan kepada orang kafir, kamu saya tolong, cuma kamu tidak tahu. Nah, inilah keburukan orang munafik kemarin. Orang yang seperti itu jangan dijadikan teman kepercayaan. Ini. Tetapi repotnya kita terhadap orang munafik itu, mereka melahirkan keislaman. Nah, kepada orang yang melahirkan keislaman, kita harus berbaik sangka. Dia beriman. Nah, tetapi kalau terbukti nanti dia itu melanggar, ketahuan, diingatkan berkali-kali, mereka tidak mau, dan orang munafik tidak akan berani terang-terangan, Pak. Karena itu menyulitkan perjuangan orang Islam. Ini. Kita ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Sudah tahu artinya? La tattakhidul kafirina awliya'a minal mu'minin. Dan janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir menjadi pelindung, menjadi teman kepercayaan min dunil mu'minin, selain dari orang-orang yang beriman sendiri. Aturiduna an taj'alulillahi alaik, aturiduna an taj'alulillahi alaikum. Aturiduna, apakah kamu ingin
bahwasanya kamu akan menjadikan Allah atas kamu menjadi sultanan mubina, penguasa yang nyata. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka jangan minta pertolongan kepada orang kafir. Ambillah pertolongan itu sesama mukmin, karena orang mukmin itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, surat Al-Hujurat, Pak. Sering imam kita membaca ayat-ayat itu. Nah, ini. Nah, para jamaah yang terhormat, kalau kita perhatikan daripada apa yang disebut di dalam ayat 144 ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar jangan minta pertolongan kepada orang-orang kafir yang harbi, yaitu kafir yang memusuhi kaum muslimin, orang kafir yang mengusir kaum muslimin, baik dengan minta pendapat atau berkawan rapat dengan mereka, dan tidak boleh memberikan kepercayaan kepada mereka, apalagi membocorkan rahasia kekuatan kaum muslimin kepada mereka. Nanti akan ditunjukkan kepada orang-orang kafir, ini loh kekuatan orang Islam, gempur dari sini, gempur dari sana, gitu. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang terhormat, kalau kita kembali kepada surat Ali Imran yang lalu, Pak ya, pada jilid pertama, yaitu pada juz pertama dulu, yaitu ayat 28. Ini tidak ada di sini, yaitu di yang lalu tuh, juz pertama. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, sama maksudnya dengan surat An-Nisa ayat 143. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya, hanya beda kalimatnya sedikit tapi pengertiannya sama. La yattakhidhul mu'minuna, hendaklah orang-orang yang beriman tidak menjadikan, tidak mengambil al-kafirina, orang-orang kafir, awliya'a, menjadi kepercayaan, min dunil mu'minin. Tadi kan sama itu, yaitu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yang disuruh orang yang beriman. Lalu dalam ayat surat Ali Imran ayat 28 ini, hendaklah jangan sekali-kali orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir itu menjadi orang kepercayaannya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian itu, artinya menjadikan orang kafir menjadi orang kepercayaan. Orang kafir menjadi dimintai pertolongan. Falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada di sisi Allah sesuatu, artinya tidak ada pertolongan dari Allah. Karena kalian minta pertolongan kepada orang kafir, dan orang kafir itu musuh Allah, maka tidak ada sedikit pun pertolongan dari Allah. Illa antattaqu minhum tuqah, yaitu barang siapa yang minta pertolongan kepada orang kafir, niscaya Allah melepaskan dari pertolongannya, kecuali untuk memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Kecuali kalau orang kafir itu memang menjadi penguasa yang zalim. Kalau kita tidak mau tunduk sama mereka, akan ditindas. Ya, seperti zaman Nabi di Mekah, Pak. Kenapa orang-orang kafir kuat, sementara kaum muslimin lemah? Karena belum mendapatkan pengikut-pengikut yang banyak. Karena itu Nabi pada waktu di Mekah tidak menyerang kepada orang kafir, dan masih mau berhubungan jual beli dan lain-lainnya. Kenapa? Pada waktu itu takut daripada ancaman-ancaman dari orang kafir. Kan menurut riwayat Abu Jahal begitu keras kepada Muhammad.
Keras siapa? Di antaranya menghalang-halangi jalan Nabi menuju ke Ka'bah. Ini akhirnya turut surat tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa maka saya selana naron dzatal hab wa imra'atu hammalatal khatab fi jidha hablum min masad. Nah, kemudian banyak orang-orang Islam yang disiksa. Ammar bin Yasir, ibunya dan bapaknya dianiaya oleh orang-orang kafir di hadapan Yasir. Ibunya ditusuk dari ubun-ubun kepalanya sampai tembus duburnya. Kepada Yasir dikatakan, kamu tidak mau, kamu tetap ikut Muhammad, nasibnya seperti itu. Yasir masih mengatakan ahad seperti Bilal. Artinya saya berkeyakinan bahwa Tuhan itu satu. Lalu bapaknya itu kepalanya dimasukkan ke dalam drum yang berisi dengan air penuh. Kalau sudah lelah begitu baru diangkat. Yasir ditanya, bagaimana? Kamu tetap beriman kepada Muhammad? Ya, Yasir tetap mengatakan ikut menjadi pengikut Muhammad. Ayahnya direndam lagi sampai mati, Pak. Nah, kemudian Yasir, sekarang gilirannya kamu. Nah, Yasir pada waktu itu ketika akan dibunuh, ini berlaku illa antattaqu minhum tuqah. Karena kamu takut kepada kezaliman dia, maka Yasir mengatakan seperti apa yang diminta oleh orang kafir, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya masih tetap beriman, hanya ucapannya mengikuti orang kafir karena takut untuk dibunuh seperti ibunya dan seperti ayahnya. Kecuali kalau demikian. Tetapi dalam keadaan kita mampu, jangan minta pertolongan kepada orang kafir. Nah, ini. Kemudian wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah akan memperingatkan kamu terhadap siksa-siksanya. Artinya kamu tunduk kepada orang kafir itu kalau tidak terpaksa. Jangan sekali-kali minta pertolongan menjadikan orang kafir menjadi pemimpin kita. Nah, ini ayat yang lain, Pak, yang sama maksudnya dengan surat An-Nisa ayat 144, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Sebentar lagi, Pak, kalau kita sudah ganti jilid yang ketiga, ketemu ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 51, surat nomor 5. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru umat orang yang beriman, Pak. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'a ba'd. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi penolong-penolongmu. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi ini maksudnya orang Yahudi di zaman Nabi, Pak. Di zaman Nabi orang Yahudi itu betul-betul keras tindakannya kepada Islam, mengadu domba, mengganggu wanita-wanita Islam. Nanti kalau kita membahas dalam surat Al-Ahzab, turunnya perintah pakai jilbab. Itu dulu orang-orang Yahudi yang kafir itu, ya orang Yahudi itu artinya kafaru min ahlil kitab. Orang kafir Yahudi mengganggu wanita Islam. Kenapa? Lalu ada aturan-aturan kaum wanita kalau bepergian harus ada pendamping orang laki-laki. Jangan keluar malam sendirian. Dan kalau terpaksa keluar sendirian, supaya memakai jilbab. Ini sebab kalau tidak pakai dianggap wanita sembarangan itu. Mereka juga nampakkan ini wanita baik-baik, juga ada perhitungan itu. Nah, ini surat Al-Ahzab nanti entah kapan kita sampai begitu ya, mudah-mudahan umur kita sampai nanti. Para jamaah yang terhormat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum muslimin agar berhati-hati dalam minta pertolongan kepada orang-orang kafir. Maksudnya kafir harbi tadi, Pak. Yang memusuhi Islam, baik minta pendapat atau minta
petunjuk. Nah, satu contoh Pak ya. Di Mekah, yaitu kerajaan Saudi Arabia, ketika melihat aturan berjalan kaum hujjaj untuk pergi ke Arafah, ke Mina dan pulang, itu berjejal-jejal Pak. Lalu minta mengundang ini. Nah, orang Amerika tidak musuhi orang-orang Mekah Pak ya. Diminta pendapat para ahli komunikasi, diantaranya diundang dari Amerika, bagaimana mengatur arus lalu lintas antara Mekah, Arafah, Mina dan kembali ke Mekah supaya berjalan baik. Lalu mereka karena tidak ngerti tentang ajaran Islam, oh gampang saja itu. Orang yang haji itu diatur, jangan bersamaan. Nanti orang Indonesia disuruh haji bulan Januari, orang Malaysia dan orang Brunei harus bulan Februari, orang-orang India, Pakistan berikutnya begitu. Jadi diatur, jangan disama-sama begitu. Nah, padahal aturannya musim haji itu tetapkan, yaitu mulai Syawal sampai Zulhijjah. Lain itu tidak boleh Pak. Tempat lain juga tidak boleh. Malah mengajukan pendapat supaya membuat beberapa tempat. Nah, ini tempatnya cuma satu haji itu. Tawafnya di Ka'bah, wukufnya di Arafah, jamaratnya di Mina. Tidak boleh yang lain. Karena Nabi mengatur begitu, khudhu anni manasikakum. Jadi petunjuknya mesti menyesatkan itu. Nah, orang-orang yang nurut seperti itu ada. Kalau begitu haji tidak usah ke Mekah, di negaranya masing-masing. Nah, itu ya tidak benar begitu itu. Karena apa? Sudah ada aturan yang baku, khudhu anni manasikakum. Nah, para jamaah yang terhormat, itu ayat 144. Ayat 145 kembali mengingatkan bagaimana nanti orang-orang munafik setelah mereka di akhirat. Apa nasib mereka? Orang munafik di Indonesia selalu untung, Pak. Mencari untung dari orang Islam, mencari untung dengan orang kafir. Caranya di hadapan orang Islam pura-pura beriman. Kalau di hadapan orang kafir, aku ini anggotamu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika bertemu orang Islam, aku ini beriman, aku ini beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka, mengatakan, aku pura-pura beriman. Itu hanya mengejek saja itu. Nah, di dunia orang munafik itu selalu untung, Pak. Karena apa? Mencari keuntungan dari segala pihak. Pengecut orang munafik itu. Di akhirat bagaimana nanti? Mari kita perhatikan. Innal munafikin sesungguhnya orang-orang munafik itu fit darkil asfal. Fit darki dalam kelompok tingkatan al asfal yang paling bawah. Ya. Safalun itu kalau dilebihkan asfal, paling bawah. Kata kiai-kiai dari Jawa, dadi intipe neraka. Intip itu kalau nasi dilewat yang paling dasar, Pak ya. Ya barangkali gosong yang seperti itu, tapi jelas lebih dari itu. Fit darkil asfali minan nar, dari neraka. Jadi di dunia orang munafik boleh mendapatkan untung, baik untung dari orang beriman dan untung dari orang kafir. Memang itu sifat mereka. Tapi di akhirat nanti innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fit darkil asfali, dalam tingkatan al asfali, yang paling dasar, yang paling bawah, minan nar, dari neraka. Dan ini petunjuk Allah ini. Pasti besok nasibnya begitu. Di neraka itu, Pak, beratnya yang paling atas. Orang baru menginjak itu kakinya, otaknya mendidih, Pak. Itu baru yang paling atas. Lundane yang paling bawah. Itulah
akibat yang bakal diperoleh oleh orang-orang munafik. Walan tajidalahum, walan, dan tidak akan tajida mereka dapati, lahum, tidak akan kamu dapati, lahum mereka, nasiro, penolong-penolong. Orang iman, kamu jangan menganggap orang-orang yang munafik itu besok dapat pertolongan. Tidak. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu tidak akan mendapati untuk mereka nasiro, penolong-penolong. Ya memang kalau orang itu sudah mulai di alam kubur, di padang mahsyar, diputus neraka atau surga, siapa yang bernasib buruk tidak akan ada yang menolong. Karena pada waktu itu penolong cuma Allah. Malaka minallahi min wali wa nasir. Tidak ada pertolongan. Yang ada menolong itu cuma Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Nah kalau sekarang orang menolong masih banyak lah. Anak ditolong orang tua, anak ditolong mertua, ditolong saudara, paling tidak ditolong oleh menteri sosial, kan begitu. Menteri sosial kan menolong, pemerintah memberi BLT ya, masih ada. Tapi besok kalau celaka di sana tidak ada BLT itu. Semuanya ditanggung sendiri-sendiri akibat daripada kemunafikannya pada waktu di dunia. Nah, orang itu apa tidak boleh cari untung? Boleh, cari untung itu boleh, Pak. Tapi jangan merugikan orang yang dimintai tolong. Orang yang dimintai keuntungan, yaitu seperti orang menjilat, ya. Ini, jadi ada penguasa kemudian menjilat supaya diberi jabatan. Itu sikap munafik itu. Ya. Kaum penjilat itu ya. Ini. Terutama ini ulama, orang alim. Syarrul ulama illadzina ya'tuna ilal umara. Sejelek-jelek alim ulama yaitu mereka yang menjilat kepada pemerintah untuk diberi jabatan. Tetapi khairul umara, sebaik-baik pemerintah yaitu alladzina ya'tuna ilal ulama. Sebaik-baik pemerintahan yaitu mereka datang kepada alim ulama untuk minta petunjuk. Karena ini alim, tahu Pak. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, oleh karena itu sikap munafik itu memang untung di dunia, tapi di akhirat fitarkil asfari minan nar. Para jamaah yang terhormat, itu semuanya kalau mereka tidak mau tobat sebelum mati. Kalau orang munafik itu bertobat, iman betul-betul, tidak semata-mata mencari keuntungan, pada waktu masih hidup, itu janji Allah menurut sabda Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghiru. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya sebelum mereka sakaratul maut. Ini, kalau sudah sakaratul maut lalu taubat tidak ada gunanya itu. Sudah kadaluarsa. Nah, ini. Nah, itu akan diterangkan nanti ayat 146 insyaallah para jamaah yang terhormat. Ya, mau kita ini mengaji agak banyak begitu lah, tapi dibatasi waktu yaitu Isya. Kita sekarang sudah memasuki waktu Isya, malah sudah lebih. Kita akhiri dulu kajian kita dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.